Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Dedi Upani Channel. Kali ini saya akan membahas tentang depresi yang tak kunjung sembuh. Gimana solusinya? Bagaimana solusinya? Oke guys, kita lihat dulu historisnya. Kenapa dia selalu depresi, kadang-kadang sembuh, kadang-kadang ya depresi lagi, seperti orang yang linglung sampai 1 minggu lebih, sampai kadang-kadang berobat ke sana kemari dengan berbagai cara dilakukan, berbagai ikhtiar pengobatan dilakukan, tidak kunjung sembuh. Setelah diamati dan dicermati, mengumpulkan data-data, ini ada suatu kasus ya di lingkungan saya, supaya tidak ada timbul fitnah, kita bertabayun melakukan pengumpulan data-data apa penyebab utamanya dengan tidak menyalahkan kepada pihak-pihak tertentu. Mungkin dalam hal ini ada suatu pembelajaran dari kita untuk lebih berhati-hati dalam melakukan segala hal ataupun dalam berkata-kata ya. Oke guys, jangan kemana-mana, tetap di Dedi Rupani Channel tentang depresi yang tak kunjung sembuh, apa penyebabnya dan solusinya ya. Mudah-mudahan membantu. Tunggu yang lewat ini. Depresi adalah tekanan mental yang kadang-kadang bertahun-tahun atau dia tertutup, tidak bisa selalu dipendam oleh diri sendiri. Kadang-kadang begitu, atau baik itu di lingkungan keluarga atau di lingkungan pekerjaan atau di lingkungan pergaulan, bisa aja itu terjadi. Ada suatu kasus ya, sampai sekarang ya hampir 2 minggu, sudah bertahun-tahun memang pernah dia seperti itu ya. Ini mungkin yang ketiga kalinya. Apakah karena ada yang mengguna-gunai ataukah ada hal yang lain? Usut dan dalam pengumpulan data ya, informasi terkait, ternyata tidak mengurangi tidak menyalahkan kepada beberapa pihak ya. Mungkin ini sebagai pembelajaran bagi kita ya. Jadi salah satu contoh, si A lah ya, dia ketiga kalinya mengalami seperti itu, seperti kecemasan yang tinggi, ketakutan, kadang-kadang selalu suuzon kepada orang lain bahwa orang lain akan mencelakainya. Ternyata dalam tahun-tahun belakangan dia orangnya biasa, orangnya tidak banyak tingkah ya, karena ada suatu kekesalan atau masalah di rumah, jarang dia ungkapkan, dia dipendam sendiri. Keduanya, ternyata yang bikin kaget adalah
Ya, saya sempat ada yang sempat gitu ya, menyaksikan bahwa sekali waktu dia keluar rumah dan rumahnya itu kuncinya terbawa, dia lupa, dan orang tuanya, ibunya pas mau masuk nggak bisa masuk, langsung menanyakan kepada tetangganya, kemana si A? Nggak tahu, tadi keluar. Ih, gimana sih sampai kata-kata yang kasar keluar dari kata-kata seorang ibu. Ya Allah, mungkin karena hilap atau gimana ya, saya tidak bisa memvonis apa-apa, mungkin karena hilap. Dan sampai bicara begini, stres gitu anak itu, sampai begitu. Ya Allah, itu selalu berulang-ulang kata-kata tersebut. Dan ternyata kenyataannya memang sekarang terbukti bahwa dia depresi berat, seperti linglung, seperti amnesia atau hilang ingatan. Kadang-kadang normal, kadang-kadang enggak, kadang-kadang biasa, normal, kadang-kadang enggak ya. Seperti ketakutan atau kecemasan yang berlebih dan selalu ingin keluar ke rumah dengan membawa pakaian atau entah mau pergi kemana. Nah, itulah mungkin kita bisa berkaca dari suatu dalil atau keterangan di mana zaman Nabi ada kisah, yaitu sahabat Nabi yang bernama Salabah, di mana Salabah ini adalah bukan anak yang durhaka ya. Ya, Salabah ini adalah orang yang taat kepada Allah, beribadah dan rajin ya, sholat, berzikirnya. Suatu waktu si ibunya mau masuk rumah dan dia memanggil Salabah, di mana Salabah ini tengah menyelaksanakan sholat, sembahyang sholat ya. Tapi Salabah ini khusyuk atau terus melakukan sholat, sehingga ibunya tidak tidak jawab panggilan ibunya. Akhirnya si ibu Salabah ini kesal. Singkat waktu, Salabah ini entah itu sakit atau gimana, dalam dalam sakaratul maut ya, mau meninggal ya. Susahnya minta ampun, sampai Rasulullah SAW pun dan para sahabat sampai kebingungan, ini kenapa. Dan Nabi dapat informasi dari sahabatnya atau ya langsung mungkin dari Allah ya, bahwa Salabah ini belum diampuni dosanya oleh ibunya. Padahal itu hal sepele. Apa sih? Coba mana ibunya? Pas ibunya meninggal, ibunya datang, terus si ibunya itu malah tidak memperdulikan dan tetap tidak mau memaafkan, walaupun dibujuk oleh para sahabat lain dan Rasulullah SAW. Tolong maafkan anakmu, ya susah dalam menjalani sakaratul maut, supaya dimudahkan, tolong ampuni. Tapi ibunya tetap tidak mengampuninya karena kesal. Waktu semasa hidup Salabah itu tidak menjawab seruan ibunya, atau ibunya memanggil Salabah ini tidak menjawab karena waktu itu Salabah tengah melakukan sholat. Tapi seandainya Salabah memutuskan sholatnya dulu lalu menghampiri ibunya, mungkin lain ceritanya ya. Jadi dalam hal ini Allah mengabulkan doa seorang ibu. Jadi hati-hatilah dalam berkata-kata, apa itu dari pihak ibu atau dari pihak anak. Dari anak ya, sebagai anak, posisi dari seorang anak. Jadi kita harus berhati-hati dalam berbicara, harus menghormati dan jangan berkata walaupun itu tidak boleh. Juga dalam posisi seorang ibu, jangan berkata-kata sembarangan kepada anak-anak, karena kata-kata itu adalah doa. Akhirnya Nabi tidak bisa berbuat apa-apa karena itu adalah hak prerogatif Allah ya.
Karena ridho Allah adalah ridho orang tua. Kalau orang tua belum meridhoi atau gimana, tetap Allah belum meridhoinya. Mungkin ini memang udah kodrat dan iradatnya, udah ada hak ketentuan Allah ya. Akhirnya Nabi bingung, kenapa nggak memaafkan, tolong maafkan anakmu. Akhirnya Nabi kesal karena sang ibu tak kunjung memaafkan anaknya itu, walaupun dalam mulut tapi hatinya tetap tidak mau memaafkan. Nah itu akhirnya Nabi berinisiatif, tolong untuk sahabat yang lain kita kumpulkan kayu bakar, kita bakar jenazah Salabah, karena daripada nanti di akhirat dibakar oleh api neraka, mari kita bakar di sini, mudah-mudahan kesananya selamat, amin. Dan akhirnya ibunya kaget, ya akhirnya ibunya menangis dan memaafkan Salabah, dan akhirnya Salabah meninggal dengan tenang dan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan ibunya. Karena ampunan Allah itu bagaimana ridho orang tua meridhoi, maka Allah juga meridhoi orang tua mengampuni dosa-dosa anaknya, maka dosa-dosa anaknya pun diampuni oleh Allah. Jadi intinya mengampuni, memaafkan bukan hanya sekedar di mulut saja, tapi di hati juga. Lepaskanlah kesal kita, walaupun ya ke anak ya, pasti itu kuncinya itu hati dan mulut dan hati harus sinkron, harus sesuai, jangan bertolak belakang. Kalau tetap bertolak belakang, tidak akan ada solusi dan masalah tidak terselesaikan. Mungkin itu kasus yang menimpanya di lingkungan saya ya, karena doa yang terus menerus yang diucapkan oleh seorang ibu, walaupun anaknya itu gimana ya, sebetulnya baik ya, tidak banyak tingkah, tapi karena itulah hak prerogatif Allah. Jadi karena ibunya sering berkata-kata seperti itu, seperti kesal, berkata-kata seperti itu sembarangannya. Jadi dalam hal ini kita bisa mengutip pembelajaran atau hikmah dari hal ini, yaitu kita jangan berkata-kata sembarangan, karena kata-kata itu adalah doa yang takutnya nanti dikabulkan oleh Allah. Apalagi kata-kata seorang ibu kepada anaknya, jangan kata-kata yang buruk-buruk, tapi katakannya yang baik-baik, yang toib. Jangan kata-kata yang tidak baik, nanti efeknya seperti itu. Bahkan Nabi pun tidak bisa menolong, tidak bisa berbuat apa-apa sebelum orang tuanya, sebelum ibunya mengampuni tulus dari lubuk hati yang paling dalam, bukan hanya di mulut. Jadi seperti itulah. Terus solusi untuk secara itu gimana ya, kita harus berbicara kepada ibunya, tapi ini kadang-kadang siapa yang harus berbicaranya, nah itulah jadi bingungnya di sana. Jadi penting harus orang-orang yang lebih tahu, lebih berkompeten di bidang ini, atau orang-orang yang lebih dihormati oleh seorang ibunya ya. Mungkin seperti itu solusi ya. Memang itu solusinya, bukan berarti harus berobat ke dukun atau kemana, itu salah besar ya. Jadi begitulah ya, suatu kasus yang dimana depresi yang tak kunjung sembuh, apapun penyebabnya dan solusinya gimana ya, seperti itu, harus seperti itu. Oke, ini sebagai cambuk bagi kita, apakah posisi kita sebagai seorang anak, apakah seorang ibu ya. Jadi terutama untuk anak laki-laki ya, karena anak laki-laki selamanya milik ibunya walaupun sudah menikah, camkan.
walaupun sudah menikah, seorang anak laki-laki tetap milik ibunya. Beda dengan wanita. Kalau wanita, kalau sudah menikah, yang lebih berhak adalah suaminya, bukan orang tuanya. Oke. Jadi Rupani Channel mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.